Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini yaitu mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang telah disahkan per 3 Oktober 2023 beberapa minggu yang lalu. Nah, di sini disampaikan bahwa dengan Undang-Undang ASN yang sudah disahkan per 3 Oktober 2023, tenaga honorer tidak akan terlantar lagi. Ingat Bapak Ibu ya, dengan disahkannya Undang-Undang ASN 2023 pada tanggal 3 Oktober 2023, maka tenaga honorer tidak akan lagi terlantar. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini bahwa honorer tidak terlantar dengan adanya Undang-Undang ASN 2023 yang baru. Mari kita simak informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan harapan honorer dengan pengesahan Undang-Undang ASN 2023 yang telah dilaksanakan atau telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa minggu yang lalu. Jadi dengan disahkannya Undang-Undang ASN terbaru 2023, maka dikatakan honorer tidak akan terlantar lagi. Pertanyaan, ada apa nasib honorer dengan pengesahan Undang-Undang ASN 2023? Disampaikan bahwa sebab tenaga honorer tidak akan terlantar setelah Undang-Undang ASN 2023 disahkan. Seperti diketahui, Undang-Undang ASN 2023 baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Kemudian, Undang-Undang ASN 2023 tersebut yang baru disahkan itu disinyalir mengandung cukup banyak perubahan. Salah satunya terkait tenaga honorer. Karena di dalam Undang-Undang ASN 2023 tersebut memuat terkait dengan penuntasan atau penyelesaian tenaga honorer, memuat tentang penataan honorer yang kemungkinan penataan yang dimaksud dianalisir yaitu pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara paling lama Desember 2024. Itulah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang ASN terbaru tersebut, yaitu terdapat pada pasal 66 dan 67 Undang-Undang ASN 2023. Undang-Undang ASN 2023 yang baru disahkan itu disinyalir mengandung cukup banyak perubahan, salah satunya terkait dengan honorer. Jadi mengenai nasib honorer itu jelas sudah termuat di dalam Undang-Undang ASN. Melalui Undang-Undang ASN 2023, maka tenaga honorer akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Kedepannya, nasib tenaga honorer akan semakin jelas berkat adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Tentunya melalui aturan-aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang disebut dengan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang ASN 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pengesahan Undang-Undang ASN 2023 adalah bentuk dukungan pemerintah kepada tenaga honorer. Selama ini honorer mengeluh karena memang tidak ada kejelasan nasibnya. Tetapi hal tersebut didengar oleh DPR sehingga pada rapat beberapa kali akhirnya disidangkan pada rapat paripurna 3 Oktober akhirnya RUU ASN sah menjadi Undang-Undang ASN
di tahun 2023 tahun ini. Puan menyebut bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 memastikan tenaga honorer mendapat perlindungan dari PHK massal. Bagi tenaga honorer, saya berharap bahwa undang-undang ini menjadi angin segar dari kegelisahan mereka karena sempat ada wacana pemberhentian pada November ini. Ini kata Puan dikutip ayobandung.com dari laman DPR RI pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Undang-Undang ASN akan menjamin seluruh tenaga honorer untuk tidak di-PHK, ujar Puan menambahkan. Jadi Puan mengatakan jutaan tenaga honorer selama ini telah bekerja sungguh-sungguh mengabdi untuk rakyat. Maka suatu hal yang wajar kalau para honorer ini diapresiasi dalam bentuk perhatian khusus, yaitu pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, yaitu dengan status P3K maupun pegawai negeri sipil atau PNS. Sehingga Puan berharap bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 bisa menjadi awal komitmen DPR untuk terus mendukung tenaga honorer agar bisa terus bekerja pada negara. Jadi itu informasi terkait Bapak Ibu ya, mengenai Undang-Undang ASN dan nasib honorer tersebut sebagaimana disampaikan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI bahwa dengan pengesahan Undang-Undang ASN maka jelas nasib honorer itu ke depan bagaimana. Puan pun menegaskan bahwa tidak akan ada tenaga honorer yang terlantar setelah Undang-Undang ASN 2023 disahkan. Ia juga ingin supaya tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun bisa diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara. DPR dan pemerintah telah menempuh satu titik kesepakatan. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, jangan sampai ada penelantaran bagi tenaga honorer. Apalagi yang telah bertahun-tahun mengabdi. Justru mereka ini yang diprioritaskan, katanya. Untuk itu, Puan berharap dengan hadirnya Undang-Undang ASN membawa perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga ASN dan mendukung tenaga honorer yang berperan besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berpihak kepada rakyat. Langkah bersejarah ini jelas membawa harapan besar bagi tenaga non-PNS di Indonesia. Ini ujar Puan mengakhiri. Demikian informasinya, semoga apa yang telah dituangkan dalam pasal 66, 67 Undang-Undang ASN 2023 itu adalah bagian honorer paling lama Desember 2024. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.